wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana nami abdi Nesa Rosita di kelas 12 F3A. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan resensi tentang surat-surat di Jepang 1 yang ditulis oleh Aji Prosidi yang diterbitkan oleh Kiblat Buku Utama pada tahun 2017 yang berjumlah 99 halaman. Dan buku ini dikategorikan kumpulan surat-surat. Buku Surat-surat di Jepang 1 merupakan kumpulan surat-surat karya Aji Prosidi yang ditulis selama masa tinggalnya di Jepang. Ditulis dalam bahasa Sunda, karya ini tidak hanya menyampaikan isi hati dan pengalaman pribadi penulis, tetapi juga menjadi catatan penting mengenai kehidupan, kebudayaan, dan masyarakat Jepang dari sudut seorang sastrawan Indonesia. Melalui surat-surat ini, pembaca diajak menyelami berbagai aspek kehidupan di negeri Sakura, mulai dari interaksi sosial, pendidikan, hingga refleksi atas perbedaan nilai antara timur dan barat. Aji Prosidi tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menyampaikan pandangan yang kritis disertai dengan humor halus dan pemikiran yang mendalam khas seorang budayawan. Surat-surat di Jepang 1 merupakan surat-surat yang ditulis oleh Aji Prosidi selama 6 bulan pertamanya tinggal di Kyoto, Jepang, yaitu dari bulan Juli hingga Desember 1980. Dalam surat-surat tersebut, Aji menyampaikan berbagai pengamatan, pengalaman pribadi, serta pemikiran kritisnya mengenai kehidupan di Jepang. Ia menggambarkan Kyoto sebagai kota yang memiliki suasana mirip dengan tanah Pasundan, dengan lanskap pegunungan, sungai, dan hamparan sawah yang luas, sehingga menimbulkan rasa kedekatan dengan kampung halaman meskipun berada di negeri asing. Melalui surat-surat ini, Aji Prosidi banyak memperbandingkan Jepang dengan budaya Indonesia, khususnya dalam aspek pendidikan, etos kerja, dan pelestarian warisan budaya. Salah satu isu yang disorotnya adalah mengenai bahasa dan sistem penulisan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan Indonesia yang terlalu cepat meninggalkan aksara Arab pasca kemerdekaan, sedangkan Jepang tetap mempertahankan aksara kanji sebagai bagian penting dari identitas nasional mereka, meskipun menerima pengaruh budaya barat. Buku Surat-surat di Jepang 1 adalah karya yang unik karena berbentuk kumpulan surat pribadi yang sekaligus menjadi catatan budaya dan refleksi intelektual penulis selama tinggal di Jepang. Bentuk surat-surat sebagai medium komunikasi memberikan kesan keautentikan dan spontanitas, sehingga pembaca dapat merasakan langsung pergulatan pemikiran serta pengalaman penulis tanpa perantara narasi formal. Aji Prosidi menempatkan dirinya sebagai pengamat sekaligus kritikus budaya yang membandingkan keadaan di Indonesia dan Jepang, khususnya soal bahasa dan aksara. Penggunaan bahasa Sunda dalam surat-surat ini memberikan nilai tambahan sendiri, memperlihatkan bagaimana bahasa daerah dapat dipakai secara efektif untuk menyampaikan pemikiran yang dalam dan reflektif. Buku Surat-surat di Jepang 1 merupakan karya yang unik dan bernilai karena berbentuk kumpulan surat pribadi. Dari segi isi, buku ini berhasil menggambarkan suasana sosial dan budaya Jepang dari sudut pandang orang asing dengan observasi yang tajam. Namun, buku ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya memuat surat
dari satu pihak sehingga perspektif yang diberikan bersifat sepihak tanpa adanya balasan yang dapat memperkaya konteks pemahaman. Selain itu, cangkupan waktu yang terbatas pada 6 bulan pertama tinggalnya. Membaca buku Surat-Surat di Jepang 1 mengajak saya untuk merenungkan pentingnya pelestarian identitas budaya di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Perbandingan budaya Jepang dan Indonesia yang disajikan menunjukkan perlunya sikap kritis dalam menghargai perubahan sosial agar tradisi tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Secara keseluruhan, karya ini mengajak pembaca untuk menghargai warisan budaya sekaligus bersikap terbuka terhadap perubahan dengan bijaksana. Buku Surat-Surat di Jepang 1 merupakan karya yang menggabungkan pengalaman pribadi dan refleksi budaya penulis selama tinggal di Jepang. Melalui surat-surat yang ditulis dalam bahasa Sunda, Adjie Prosidi berhasil menyampaikan pengamatan kritis mengenai perbedaan budaya, terutama dalam hal pelestarian bahasa dan identitas nasional. Karya ini menegaskan pentingnya pelestarian warisan budaya di tengah modernisasi dan globalisasi serta mengajak pembaca untuk bersikap terbuka namun kritis terhadap perubahan sosial dengan gaya bahasa yang lugas dan bermakna. Buku ini bukan sekedar catatan perjalanan, melainkan dokumen intelektual yang relevan untuk memahami dinamika budaya lintas negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.